Tapi dosa-dosa seorang suami bisa Allah hapuskan. Allah ampuni, rontok dengan sebab dia ngebit. Untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Nah itu dianjurkan. Dan sahur dianjurkan itu yang bagus menjelang subuh. Kata Nabi yang pertama apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ingat bahasanya itu di awal waktu, bukan tepat waktu. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah. Amin. Amin. Ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Duh, warna merah, biru. Yang lagi musim 2025 tuh apa ya? Bang Bul, kalau ini bagus gak Bang Bul? Lihat deh, ini tuh dia couple gitu Bang Bul. Bagus kan? Mending warnanya itu yang lagi viral nih di 2025 ini antara warna coklat sama... Ih, kenapa sih? Lihat dulu, mendingan warna coklat atau merah marun? Hitam. Ini nggak ada warna hitam. Tadi dulu Bang Bu pilih dulu, bantuin Eneng. Ini tuh bagus-bagus. Nanti bajunya tuh sebelum sholat Id sama sesudah sholat Id Bang Bul. Enggak sih, lihat dulu dong. Neng nggak minta bayarin. Neng cuma minta tolong liatin bagusnya warna apa. Gak semangat banget sih, mentang-mentang udah mau puasa-puasa terakhir. Bang Iki coba deh lihat, bagusan warna merah apa coklat? Warna biru. Ih, gak ada pilihan warna biru. Parah banget sih. Bang, coba lihat deh. Bagusan ini atau yang ini? Nah, bisa diceplok. Emang telur apa? Diceplok. Kenapa sih pada lemes-lemes banget? Perasaan tadi semangat-semangat aja dah. Pegel. Gitu mah pegel. Kerja seharian pegel. Bang Bul juga. Tadi kayaknya habis terawih semangat-semangat aja. Ih, sebel banget. Kenapa sih pada lemes-lemes banget? Masya Allah. Ada Pak Ustadz. Masya Allah. Sehari lagi. Masya Allah. Masya Allah. Dari Ciputat ke Magelang. Cakep. Sekarang Ustadz udah punya ilmu hilang. Jangan salah. Jadi sambil ngojek tuh ya ke Bakin beli bobit. Cakep. Semakin ngebit. Ya, kita semangat nih dan Ustadz. Semangat. Bisa banget. Tadi aja Pak Ustadz pada lemes-lemes banget. Yang namanya Ramadan tuh ya bulan khusus dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Jadi nggak siang, nggak malam, urusan ibadah dan pakai seragam gini jangan dianggap remeh. Ini juga termasuk ibadah. Iya, karena untuk menghidupkan, membuat bahagia istri dan anak-anak itu termasuk menggugurkan kita punya dosa. Betul, Ustaz. Jadi Po Aisyah makan wajib. Cakep. Tetap bulan puasa harus makin energi. Karena Ustaz datang, kita kembali lagi di Ngopi Kilometer Ramadan. Ya gitu dong, pada semangat. Jangan kayak tadi, ditanya apa, jawabnya apa Pak Ustadz. Nggak dengerin nih Neng ngomong. Ya, semangatnya nyari baju lebaran, Ustaz. Gimana dong? Ya perempuan di mana-mana sama, Bang Bul. Iya, Ustaz. Iya, makanya baju istri nggak minta banyak pada menjelang lebaran begini. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Apa itu? Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Parah, kacau. Kita tahu ya mudanya Ustaz di mana ya. Iya, Pak Ustadz. Masya Kalau Allah. sekarang walaupun udah jelita udah, jelang 50 tahun. Kacau. Balas Bang, kasih tahu aja. Balas. Iya, tahu aja. Gak ada ya? Kita udah nyampe Bang. Iya. banget. Ya Allah. Udah di luar kepala. Tadi pas taraweh, Iya. aduh badan merentek banget. Cakep. Iya. Iya, tadi pas taraweh, badan pada ngerentek.
Udah gitu mata berat banget Pak Ustadz. Ngantuk. Rentek tuh yang suka jualan nasi ya? Warteg. Bisa ya Pak Ustadz. Warteg, Ustaz. Iya. Soalnya Mungkin bukanya di warteg. iya, kali kalau Ramadan gini itu kalau begitu-gitu banyak makhluk tuh ada kakinya ada orangnya gitu. Iya. Tapi bukan yang di sini bukan. Bener, nggak boleh gitu dong. Gimana ngertek gimana? Iya. Iya, kayak pada pegel-pegel gitu Pak Ustadz. Jadi tuh, aduh, buat ruku aja tuh ngerentek begini sakit banget Pak Ustadz. Terus? Iya, udah gitu mata berat banget ngantuk Pak Ustadz. Bawaannya mau tidur aja. Iya. Buka puasanya kebanyakan kali. Ih, mungkin nih bisa jadi ya. Berlebihan kan Pak Makanya Ustadz nih, ya. nggak boleh gitu Bang Iki. Mentang-mentang kita udah mau dikit lagi nih ya Pak Ustadz Betul. menuju Iya. garis finish Ramadan. Dikit Padahal lagi nggak nih. semangat ya, parah banget. Nggak boleh kayak gitu kan Pak Ustadz ya. Ya Harus Allah. semangat terus ya Pak Ustadz Tadi ya. kan saya bilang pernah Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa. Benar. Nah, apa namanya Gojek begini kan luar biasa. Kerja kalian tuh luar biasa itu. Kalau orang kampung saya nyebutnya di mana tugasnya? Di Menteri Perhubungan. Waduh. Bagian jalan darat. Cakep. Tuh, jalan darat. Gojek. Gojek. Iya. Bener. Nah, jadi kalau misalkan tetap apalagi di bulan Ramadan kita jalanin ikhlas untuk menghidupkan istri dan anak. Ini ada satu hadis yang luar biasa. Ini biar makin semangat ya. Ya. Inna minaz zunubi la yukaffiruha. Sungguh dari dosa-dosa seorang suami. Ya Allah, kira-kira dosa kita banyak. Hah? Banyak. Banyak ya Allah, apalagi yang banyak ngomong ke saya begini. Iya, yang banyak ngomong, banyak dosanya. Sungguh dosa-dosa seorang suami tidak bisa rontok, tidak bisa terhapus, tidak bisa Allah ampuni dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak hajinya, dengan banyak umrohnya. Tapi dosa-dosa seorang suami bisa Allah hapuskan, Allah ampuni rontok dengan sebab dia ngebit untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Aduh, beneran. Berarti mantep ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita capek dapat duit dapat penghapusan dosa juga. Nah, jadi bini udah begitu luar biasa. Ya Allah, abang, aku mau naik onta, tapi yang jauhnya sampai ke Palestina. Aku bahagia, betul-betul cinta karena membuat hati ini bahagia lahir batin. Ajib. Pokoknya biar pada semangat lagi Pak Ya. Ustadz. Neng mau bikinin mie instan semuanya. Eh, Mau? Kan, aduh, jadi enak kalau kayak gini. Iya kan? Biar ngobrolnya juga semangat Pak Ustadz. Satu porsi aja. Nggak usah dua, kebanyakan. Iya Pak Ustadz juga mau nih Boleh, instan. aki-aki bau buntelan. Kopi dan ada kentelan. Iya. Siap. Berarti ngaduknya agak lama tuh Pak Ustadz ya. Ya, Neng bikin dulu ya. Neng jangan gula ya, Neng. Siap, Kadang lihat Pak Joseph Ustadz. udah manis. Nggak ada Pak. Tapi Ustaz, aku Iya. mau nanya, Ustaz. Gimana Bang Bul? Gimana caranya Ustaz ya supaya kita semangat ibadah konsisten sepanjang tahun Ustaz? Ya, nah kalau semua pertama didasari dengan ilmu, ya ilmu itu kan yang akhirnya membuat kita tuh setiap beribadah ada betul-betul tuntunannya. Nah yang kedua dibarengi tidak hanya berilmu aja, dibarengi dengan kita patuh bukan karena pencitraan, bukan karena bos, bukan karena yang lain-lain lah. Intinya semata-mata karena Allah, itu berarti yang disebut yang kedua iman. Nah ini kalau sudah bisa berkolaborasi antara ilmu dengan iman, nah, kondisi apapun, mau 10 hari pertama Ramadan, mau 10 hari kedua Ramadan, maupun di akhir-akhir begini, ya, itu yakin pasti bahasanya sami'na wa ata'na. Nah, begitu. Dan ingat, ibadah itu bukan hanya di atas sejadah. Iya, maksudnya di saat kalian berseragam begini, ya Bang Bul, Fajar, Kiki, di saat ini kan tujuannya untuk apa? Untuk membuat senang istri dan anak-anak. Nah, itu termasuk yang gitu kita jalanin ikhlas karena Allah, maka ngejalanin happy, penuh kita syukuri, dan tadi menggugurkan dosa-dosa kita. Ini mie-nya udah Itu jadi. alhamdulillah, bener-bener sepat gabus lelelohan udah. Cepet bagus nggak bertele-tele, Bang Bulbul udah nggak tahan. Goda banget kayaknya nih. Udah mungkin dekul aja tuh. Iya, udah pengen dekul Di aja hati udah ngucap obat batuk dari rawa bugal. Mata ngatuk katanya pantatnya udah pegel. Nih
Nih buat Bang Rizky. Aduh, Ini buat Bang Fajar, makasih banyak. Aduh. Mantep Pak Ustadz. Iyalah. Masya Allah. Biar pada semangat Pak Ustadz, abis dari tadi ngeluh mulu katanya ngojek jauh dapetnya, ya kan? Nah, kalau Pak Ustadz nih, Baik. saya nih kalau lagi Ramadan gini semangat sih nge-beatnya tuh, nariknya dari pagi itu. Tapi kan kita puasa ya Pak Ustadz ya, Iya. nggak bisa, nggak boleh minum ya, nggak boleh makan. Jadi kalau udah jam segini nih, wah udah lemes banget. Teribadah malam juga pengen sih, tapi kan udah ya tahu sendiri Pak Ustadz udah capek banget dari pagi. Gimana itu ngadepin? Iya, jadi apa namanya kalau mau lebih enak, jadi betul-betul dalilnya jelas, buka di dalam Al-Qur'an surat ke-28 itu surat Al-Qasas. Di ayat ke-77. Iya, ya. Nah, silakan baca. Oh, baik. Al-Qasas 77. Iya. Saya baca nih Pak Ustadz ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ya Allah. Baca Quran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah. Amin. Bang Fajar baca Quran langsung masuk. Mata ke ini terus. Minumnya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Air putih. Terima kasih bareng Nyonya. Makasih Neng perhatiannya. Gitu dong. Enggak ada signaturnya gini Pak Ustadz, signaturnya. Ada gininya Pak Ustadz, makasih nyonya gitu. Nah, jadi gimana tadi Ustaz menyeimbangkan dunia dan akhirat? Nah, tadi udah dibacain tuh. Iya, ya. iya. Jadi wabtaqi fima atakallah wadarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah ya apa-apa yang untuk kepentingan kelak untuk bekal akhirat, tapi ingat bahasa Quran dan jangan kamu mengabaikan bagian kamu untuk di dunia. Jadi jangan membayangkan bahagia di akhirat dulu, walaupun memang harapan kita untuk kelak bahagia di akhirat, tapi juga sesuai doa yang semua hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ya, jadi Allah berikan surga sebelum surga. Ya iya, jadi apapun profesinya, termasuk yang berseragam begini, ya Allah Gojek Indonesia, gitu kan, yang insya Allah dari Andalusia langsung ke Madinah. Gojek Indonesia makin amanah. Iya. Nah, ini amanah yang dijalankan sesuai dengan jam kerjanya dilaksanakan, itu termasuk di saat kita kelihatannya kerjaan dunia tuh. Tapi memang niat kita, ya Allah, saya keluar rumah ikhtiar untuk membuat bahagia besok bini saya, anak saya. Itu secara nggak langsung itu termasuk udah bagian yang namanya ibadah. Apalagi lagi puasa. Gitu. Lewat nih ada tukang es cendol gitu kan. Ingat lagi puasa karena kan Ramadan ini luar biasa. Di siang hari jangankan urusan ibadah, sampai ke makanan ke bawah. Saya di luar Ramadan nggak pernah berani makan biji salak. Ya keselnya Ustaz. Lah begitu Ramadan dah. Suka bercanda nih Ustaz. Bener. Bercanda. Cuman di bulan Ramadan yang namanya ngelihat kecoa disangka korma. Bener Ustaz. Saya ngeliat gas LPG udah kayak es kelapa. Gitu. Lah, saya di rumah tuh kan ada inian tuh apa namanya ada paku tuh di tembok. Kan yang tergantung karet gelang. Ada mie glosor. Nah. Bisa ya Ustaz. Beneran. Itu kelihat yang namanya kanibu. Ya Allah, ada dada gulung. Ini lagi mau ke Bogor nih, kan ada bacaan tuh, ini rute gitu kan. Padahal tuh jelas Cibubur, ada bubur. Bubur apa tuh Ustaz?
Ya Allah. Nah, makanya tolong godaannya berat, tapi di saat kita tetap ngebit ya untuk hal kebaikan itu menjadi penggugur dosa dan juga menjadi nilai pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Amin. Kalau mau berlipat-lipat ganda besar, lihatnya Bang Bulbul. Iya. Pak Ustadz, Ya. nih rezeki kan udah diatur ya Pak Ustadz Bener. ya. Jadi kalau kita lagi capek, itu istirahat nggak apa-apa kan ya? Oh iya dong, yang namanya tubuh ini juga punya hak. Makanya ajaran agama Islam cakep banget. Puasa dianjurkan sahur. Ini modal gini nih, kan kayaknya sahurnya nggak cukup sepiring ini. Nah, cukup lah, itu nyemil kalau Iya. Nah, makanya Bang Bulbul dianjurkan buat jangan nangis ngapa. nangis mulu. Yalah, air kedih berasa hangat. Sedih banget. Nah, makanya energi akan apanya dipakai kekuras, dianjurkan sahur supaya apa? Ntar tugas jadi makin ngebit gitu. Itu ibadah. Ya, apalagi buat menghidupkan keluarga kita. Nah, itu dianjurkan dan sahur dianjurkan itu yang bagus menjelang subuh. Menjelang. Iya, bukan jam 1, bukan jam 2, bukan jam 3. Walaupun boleh, tapi terbilang di makruh. Yang bagus tuh oh iya, subuh jam berapa nih? Oh, 4:30 lewat 10 menit. Itu waktu yang pas kalau ngikutin cara Nabi jam 4. Jam 4:04 itu waktunya. Kenapa? Otomatis tujuannya biar nanti aktivitas kita ya di luar daripada di luar daripada setelah sahur tuh tetap puasa terjaga tapi tetap ngebit gitu. Itu dan Ustaz, kalau baik. Kan kalau misalnya buka puasa tuh sunnahnya ada bilang kurma Pak Ustadz. Ya. Nah kalau sahur ada nggak sih yang ketentuannya Pak Ustadz? Kalau sahur ya memang dianugerahkan, maksudnya dianjurkan ya tasaharu, sahurlah kamu sekalian karena pada makanan sahur itu di mana Allah merahmati. Nah, untuk untuk kurma ya Fajar kan kecil. Ya kecil. Kalau model begini makannya kurma. Sekilo, Ustaz. Cuma sekilo, ayo. Jadi Nabi hebat banget tuh. Tapi di saat maghrib dianjurkan sekedar ngebatalin hanya sebatas sebutir kurma atau ganjil 3 kurma. Itu dianjurkan supaya segera. Jadi pahamin ya, biar tetap ngebit dalam beraktivitas, karena semata-mata nanti karena Allah termasuk bagian ibadah, sahur disuruh diakhirkan, maghrib terkumandang adzan disuruh disegerakan. Walaupun hanya sebutir korma. Kenapa di saat sahur enggak? Ya kalau misalkan cuma ngandelin sahur pakai korma doang, saya kasihan Bang Bulbul. Iya. Iya. Enggak, iya. Saya mah biasa sebutir kurma sama sebungkus nasi padang, Ustaz. Kalau sebungkus itu baru pembukaan doang. Iya, pembukaan Ustaz. Nah. Ujungnya kan terakhir baru langsung. Nah, Pak Ustadz, Ya. walaupun kita istirahat, tapi bukan berarti kita tuh males-malesan kan ya Pak Oh Ustadz ya? bukan dong, bedakan. Kalau bermalas-malasan emang malas ngapa-ngapain, jadi mager. Mager. Emang udah malas gerak. udah. Males gerak. Mas gerak. Gitu. Iya, kalau kita emang malas gerak, emang kalau yang gini nih kita berabin. Ya makanya bukan malas gerak Ustadz. Mager. Gitu. Jadi bukan berarti malas bekerja, ya kan udah habis ngebit jauh, kemudian biar juga nanti kan kita mengedepankan keselamatan penumpang tuh, ya itu yang utama gitu. Kalau memaksakan akhirnya mata udah waktunya istirahat, dipaksakan akhirnya mohon maaf kan hal-hal terjadi yang nggak diinginkan, apa aksiden kan, naudzubillah. Nah ini berakibat untuk rugi celaka semuanya, begitu. Tapi ada doanya nggak sih Pak Ustadz biar kita kagak males nih, biar Nah, saya bisa betul, doain kita. Bang Bul gitu. Ya kalau bicara doa, Nabi mengajarkan, memang rada panjang nih. Ya, saya bacain nggak apa-apa karena ditanya kan. Iya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita terjemahin ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung padamu, jauhkan kepada kami minal hammi wal hazan, dari sifat galau, gundah, gelisah, bete, suntuk, boring. Apalagi tuh? Ya gampang kayak Bang Maul dah. Iya, jelek. Oh, enggak ya? Ada yang ngomong. Lebih ke sifat, bener. Tapi luar biasa mangga golek dari Taiwan. Jelek juga dilihat sama kamera menawan.
Kan yang naikin rating yang begini nih. Kalau kita udah biasa, ini mah luar biasa. Biasa di luar Pak Ustadz. Ustaz tadi boleh direkam Ustaz itu doanya. Minal hami wal hazan, dari sifat gundah gelisah. Hazan tuh bahwasannya malas ngapa-ngapain, sedih aja ya. Kemudian ajil kasal, dari sifat lemes. Wal kasal dan malas seperti tanyaannya. Minal ajil wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat pengecut dan bukhli, bakhil, kikir, medit, koret, tengkok dalam, buntut gasiran, ngemil kerupuk kulit di dalam bis, pelit habis. Iya. Nah, jadi dan yang terakhir wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kami berlindung padamu ya Allah dari penyakit punten ya, digagahi orang, jadi kemana-mana sering ketipu, kehipnotis. Dan juga dan kelilit utang. Wah, Gitu. itu lengkap Iya. banget Pak Ustadz doanya. Ya, itu dari Nabi begitu ajaran yang diamalkan, silakan. Gitu. Itu harus dicatat tuh Bang Bul. Harusnya tuh makanya harus direkam dari itu. Iya. Bentar Ustaz ngambil kamera untuk ngerekam. Usah saya. Pokoknya nanti Neng mau privat mau tahu doa-doanya. Privat ya. Nah, tapi emang gitu Ustaz ya, kita tuh harus gacor di dunia dan di akhirat. Iya dong. Dua-dua seimbang gitu. Iya. Jadi ibadahnya harus benar, kerjanya juga harus benar. Bahkan nasihatnya, jadi kejarlah untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi Ustaz mau nanya lagi nih Ustaz. Ya. Ya. Etos kerja yang baik sebagai seorang muslim. Itu gimana Ustaz? Oke, yang pertama, kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, itu Al-Qurannya. Dalam hadisnya, nih kalau secara kacamata agama, kaitan dengan etos kerja nih. Siapapun orangnya, dimanapun dia bertugas, Nabi ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Ayyul amali ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal ibadah apa sih yang paling membuat Allah resep? Nah, resep tuh di atas cinta. Ya, saya sedang resep ngeliat Bang Bul tuh. Jangan kan dia ngomong, diam aja juga ada resep. Pak Ustadz, resep apa resep? Iya, resep beda. Resep. Kue kali resep. Iya, Nabi ditanya, Nabi jawab. Kata Nabi yang pertama apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ingat bahasanya itu di awal waktu, bukan tepat waktu. Nah, karena kalau di awal ya berarti yang betul-betul menunjukkan kedisiplinan. Orang di saat praktek 5 waktunya di awal waktu, pasti di saat dia kembali dengan profesi yang diamanati kepada dirinya, etos kerjanya pasti selalu penuh kualitas. Masya Allah. Lah, Saya, tadi udah sholat ya tadi. Sholat tarawih tadi sholat tarawih. Ini dia kalau hari Jumat, dari hari Kamis sudah masuk masjid. Tahu nggak kenapa? Kekunci ke dalam masjid. Layan Ustaz jahil, Ustaz yang ngunciin. Sini. Jadi kalau bisa sebelum waktunya azan subuh tuh kita udah bangun. Nah, gitu, Pak Ustadz, di ya. saat itu sudah disiplin, Neng ya, nanti pulang ke profesi kita, maksudnya apa nih profesinya? Gojek Indonesia, dia akan tanggung jawab. Maksudnya, oh iya, aku ke sini tuh untuk menghidupkan, ya, di mana tanggung jawab. Jadi betul-betul timbul di hati sifat disiplin, bukan karena diadapkan pencitraan atasan, bukan. Emang semata-mata karena dalam Islam diajarkan dari 5 waktu dia tetap di awal waktu. Nah, kalau sudah begitu ntar buahnya, efeknya bukan hanya pada profesi, sama rumah tangga juga. Sekarang begini Neng ya, bahasanya 5 waktu aja perintah Allah dijaga, apalagi menjaga makhluk Allah sebagai istri. Masya Allah. Berarti kriterianya harus tepat di awal waktu ya Pak Ustadz ya. 5 waktunya dijaga, gimana makhluk Allahnya. Gitu. Berarti Pak Ustadz, emang kuncinya jaga sholat ya Pak Ustadz? Iya dong. Yang agama ya Pak Ustadz. Jadi bahasanya beli korma rasa coklat. Cakep. Buat besan orang Mampang. Siapa yang istiqomah menjaga perintah sholat, segala urusan Allah buat gampang. Sunnah kali ya, sunnah kali. Jadi termotivasi ya Bang Bul ya. Ustaz terima kasih banyak Ustaz, udah Kembali bikin kita kasih. semangat lagi. Insya Allah kita gacor ibadahnya, gacor juga ngebitnya. Amin. Terima kasih. Akunnya. Gacor akunnya Insya Allah. Terima kasih juga Bang Fajar, terima kasih Bang Uki Bang Bul. yang udah berbagi di Ngopi Kilometer Ramadan. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini belum sempat makan. Neng Iya, tolong ya. kira Ada tikus pada beranak. Saya bungkus saja buat anak.
Jangan Ustaz, jangan dibungkus banget. Nanti saya beliin lagi yang baru Ustaz. Insya Allah kita sampai ke finish di hari kemenangan. Amin, amin ya Allah, amin, 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 amin. Gitu, Berarti harus Ustaz. semangat, Bang. Iya makanya itu. Pokoknya makanya nih kita mau ada apa gerebek keluarga Gojek nih. Kita bakalan datengin salah satu keluarganya Gojek, Pak Ustadz. Iya, di mana tuh? Tanti, tungguin aja. Jadi siap-siap aja ya bakalan kita gerebek langsung. Ketemu sama Bang Bul dan Neng Cahaya. Iya, tetap sama kita dua. Tungguin ya. Ya. Kita gerebek langsung tuh. Jadi- Satu lagi nih, Neng. Ya. Satu lagi nih. Pamungkas perjalanan kilometer Ramadan bersama Gojek, Mega Kopdar. Tuh. Kita bakal seru-seru dan rame-rame. Kita juga ketemu di sana. Wih. Bareng seluruh mitra Gojek di Indonesia Raya. semuanya. Luar biasa. Baru tadi tahun depan kita ke Singapura. Amin, 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 amin. Gojek Singapura ya. Wah, warkopnya mancanegara dong. Bang. Iya dong, Nek. Mantep tuh. Jadi kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng di bawah. Jangan Bagus lupa ke TikTok juga, Bang. Iya. Gojek merah putih. Mantap. Mantap. Baca buku berjilid-jilid. Cakep. Gak sadar genteng bocor. Tetap gacor ngebit. Jangan kasih kendor. Semangat, semangat. Salam satu asma. Jangan lupa Makan, 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 makan.